Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Selatan Samasiro. Senang banget bisa ketemu lagi di pertemuan kali ini. Sebagai bagian dari Civitas Akademika Unilam, tentu kita perlu tahu arah dan tujuan kampus kita sendiri. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, yuk kita lihat dulu visi dari Universitas Selatan Samasiro biar kita paham seperti apa semangat dan cita-cita yang ingin kita capai bersama. Di sini sudah tertera bahwa visi Unilam menjadi Universitas Selatan Samasiro yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, berlandaskan akhlakul karimah. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, hidup ini hanya sekali. Jika engkau tidak berbuat kebaikan hari ini, maka kapan lagi? Maka mulai hari ini jadilah generasi digital yang berakal, beriman, dan berakhlak. Karena di tanganmu masa depan umat dan bangsa sedang ditulis. Baik teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang penting banget untuk dunia akademik, yaitu teknik mengutip dan daftar pustaka. Teknik mengutip dan daftar pustaka. Lewat materi ini, kita akan belajar bagaimana cara mengutip pendapat atau tulisan orang lain dengan benar, supaya karya ilmiah kita terhindar dari plagiarisme dan terlihat lebih profesional. Yuk kita mulai pembahasannya dari pengertian pengutip dulu. Nah, teman-teman, jadi pengertian dari mengutip adalah kegiatan mengambil kalimat, gagasan, atau pendapat dari sumber lain untuk mendukung argumen atau memperkuat penjelasan dalam karya tulis ilmiah. Tujuannya agar karya tulis memiliki landasan teori yang kuat dan tidak dianggap sebagai plagiarisme. Mengutip itu artinya mengambil kalimat, pendapat, atau ide dari orang lain untuk mendukung isi tulisan kamu. Misalnya nih, kalau kamu nulis makalah dan pengen nunjukin pendapat ahli biar tulisanmu kuat, nah itu gunanya kutipan. Tujuannya yang pertama itu biar tulisan kamu punya dasar teori yang kuat. Kedua, biar nggak dikira plagiat alias nyontek tulisan orang tanpa izin. Dan yang terakhir, biar pembaca tahu sumber pengetahuanmu dari mana. Seperti itu. Nah, ada jenis-jenis kutipan. Yang pertama itu ada kutipan langsung. Apakah di sini teman-teman ada yang udah tahu kutipan langsung itu penjelasannya seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Nah, bisa dilihat bareng-bareng teman-teman bahwa kutipan langsung adalah kutipan yang mengambil secara persis kata demi kata dari sumber asli tanpa perubahan. Baik, di sini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri pada kutipan langsung itu diberi tanda kutip jika kurang dari 40 kata. Nah, gimana kalau lebih dari 40 kata? Kalau lebih dari 40 kata, itu bisa ditulis menjorok ke dalam atau indentasi tanpa tanda kutip. Dapat dibaca bareng-bareng teman-teman bahwa contohnya menurut Kraft, buka kurung 2004.225 tutup kurung koma, tanda kutip, bahasa adalah alat komunikasi yang paling lengkap dan efektif untuk menyampaikan pikiran dan perasaan manusia titik tanda kutip. Nah, jadi kalau misalkan di sini contohnya menggunakan tanda kutip sudah pasti katanya kurang dari 40 kata. Dengan catatan kutipan langsung harus sama persis kayak di buku atau di artikel aslinya. Jangan diubah satu pun katanya. Dapat dipahami teman-teman? Ya, jadi kalau kata yang diberi kutip itu katanya kurang dari 40 kata. Kalau lebih dari 40 kata berarti dengan ditulis mencorok ke dalam atau indentasi. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kutipan tidak langsung atau pada jenis kutipan yang kedua ini bisa disebut dengan parafrase. Nah,
Parafrase adalah kutipan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tetap berdasarkan ide dari sumber aslinya. Kalau yang ini kamu nyampein ulang ide dari sumber lain dengan kata-katamu sendiri, tapi maknanya tetap sama. Biasanya, biar tulisanmu lebih ngalir dan nggak terlalu banyak tanda kutip. Oke, contohnya menurut Kraft 2004.225, bahasa merupakan sarana komunikasi paling efektif yang digunakan manusia untuk menyampaikan gagasan dan perasaan. Nah, dengan catatannya ya teman-teman, meskipun kamu ubah katanya, tetap wajib cantumkan sumbernya, biar nggak dianggap plagiat. Paham ya? Walaupun diubah kata-katanya, tapi harus tetap mencantumkan sumber, sumbernya. Oke, pada pembahasan aturan penulisan kutipan. Jadi, agar tulisanmu rapi dan konsisten, ada beberapa format bakunya, yaitu gaya APA atau American Psychological Association style ya. Di sini yang pertama tertera bahwa setiap kutipan harus mencantumkan nama pengarang, tahun, dan halaman sumber. Nama pengarang, tahun, juga halaman sumber. Contohnya, Kraft 2004, halaman 25. Tahunnya 2004, halamannya 25. Oke, yang kedua, jika pengarang lebih dari satu. Nah, kalau dua penulis itu bisa ditulis seperti di contohnya Raharjo dan Suryani. Raharjo dan Suryani. Jadi kalau dua orang menggunakan dan, ya, tahunnya 2019 dengan halamannya halaman 45. Kemudian kalau tiga penulis atau lebih, di sini contohnya Hidayat et al. Et al itu berarti dari bahasa Latin yang artinya dan kawan-kawan. Jadi Hidayat dan kawan-kawan pada tahun 2020 halamannya halaman 13. Kemudian nomor 3 itu jika mengutip dari sumber daring atau internet, cantumkan nama penulis jika ada, tahun, judul artikel, dan tautan situs. Oke, tipsnya, jangan lupa tambahin halaman kalau kamu ambil dari buku atau jurnal. Biar pembaca bisa cek langsung. Jadi kalau kamu mau menambahkan halaman itu agar pembacanya bisa cek langsung ya, agar akurat seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada kesalahan yang harus atau kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, mengubah isi kutipan tanpa izin atau konteks. Yang kedua, tidak mencantumkan sumber kutipan atau plagiarisme. Yang ketiga, mengutip terlalu panjang tanpa penjelasan. Dan yang terakhir, tidak menyesuaikan format penulisan dengan gaya citasi yang dipilih. Nah, kutipannya terlalu panjang tapi nggak dijelasin maksudnya. Format penulisan beda-beda, kadang APA, kadang enggak. Ya gitu deh, nggak konsisten. Wah, itu fatal banget ya teman-teman. Dan harus dihindari. Lanjut pada daftar pustaka. Jadi teman-teman, daftar pustaka adalah daftar yang memuat semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Ditulis di bagian akhir karya tulis. Jadi daftar pustaka itu kumpulan semua sumber yang kamu pakai buat bikin tulisan dan ditaruh di bagian akhir karya ilmiah. Fungsinya tuh apa sih? Yang pertama ada memberikan pengakuan terhadap sumber asli. Itu menghargai ya, kita menghargai penulis asli. Yang kedua ada memudahkan pembaca mencari sumber rujukan. Yang ketiga, menghindari tuduhan plagiarisme. Jadi membuktikan tulisanmu bisa dipercaya, bukan asal ngomong. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sebelum ke pembahasan terakhir ya, ada tentang format penulisan daftar pustaka APA style
edition. Yang pertama itu dari buku. Kalau dari buku, formatnya bisa seperti nama belakang, inisial, tahun, judul buku, edisi keberapa misalnya, juga penerbitnya. Dapat dibaca bareng-bareng teman-teman yang ada di PowerPoint-nya. Contohnya, nama belakangnya Craft, inisialnya G, tahunnya 2004 dengan komposisi judul buku sebuah pengantar kemahiran bahasa Nusa Indah. Kemudian pada artikel jurnal nomor 2, dengan format nama belakang, inisial, tahun, judul artikel, nama jurnal, volume, kemudian nomor, kemudian halaman, kemudian DOI atau URL jika ada. Contohnya dapat dibaca bareng-bareng bahwa Raharjo, inisialnya S, dan Suryani, inisialnya A, pada tahun 2019 dengan judul artikel Pengaruh Media Daring Terhadap Literasi Mahasiswa, Jurnal Bahasa dan Pendidikan, volume 5 nomor 2 dengan nomor halaman 43 sampai dengan 56. Lanjut pada sumber internet. Formatnya ada nama belakang, apalagi teman-teman di sini? Inisial ya. Oke, inisial, ada tahunnya, ada judul artikelnya, dan ada nama situs webnya atau URL-nya ya teman-teman. Contohnya dapat dibaca bareng-bareng lagi. Bahwa Nugroho dengan inisialnya D tahun 2021, judul artikelnya, cara menulis daftar pustaka sesuai APA style. Yaitu nama situs webnya kompas.com, bisa dibaca bareng-bareng. Dan yang terakhir itu skripsi atau tesis atau disertasi. Dengan format nama belakang, inisial, tahun, judul skripsi atau tesis atau disertasi, dan nama perguruan tinggi. Contohnya, Pratama dengan inisial L tahun 2020, judul skripsinya Penggunaan media video dalam pembelajaran menulis puisi. Skripsinya tidak diterbitkan ya. Nama perguruan tingginya Universitas Muhammadiyah Tangerang. Oke teman-teman, pada pembahasan terakhir tentang tips menulis, kutipan, dan daftar pustaka. Yang pertama, itu ada gunakan gaya citasi yang sama dari awal sampai akhir. Konsisten ya. Misalnya seluruhnya APA ya, jangan dicampur. Kemudian yang kedua, cek kembali ejaan, tanda baca, dan urutan abjad dalam daftar pustaka. Jadi cek urutan abjadnya A dari A sampai Z di daftar pustaka. Lanjut, hindari sumber yang tidak kredibel, blog pribadi tanpa penulis jelas. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi atau pakailah aplikasi seperti Mendeley atau Zotero untuk bantu nyusun otomatis. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah dapat dipahami dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi? Alhamdulillah, semoga sudah dapat dipahami ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang teknik mengutip dan daftar pustaka. Semoga materi ini tetap bisa dipahami dengan baik. Kalau masih ada yang belum paham atau pengen nanya lebih lanjut, silahkan boleh ditanyakan kembali. Biar kita bisa belajar bareng-bareng dan saling ngerti materinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan waktu nulis karya ilmiah nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.